Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini tanggal 21 Februari 2025 yaitu pejabat berhati mulia. Tahukah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Alkitab kita yang kita percayai ini, firman Tuhan yang kita percayai ini mencatat dengan jelas bahwa ada seorang pejabat, ada seorang bupati yang hidupnya menuruti perintah Tuhan, yang hidupnya berhati mulia. Saudaraku, rata-rata kalau kita memperhatikan orang ketika dia menjadi seorang pejabat, katakanlah bupati, wali kota, gubernur, anggota-anggota dewan, jarang sekali ditemukan, kalau dia bisa memperhatikan orang lain. Sulit ditemukan seorang pejabat yang berhati mulia, rela mengorbankan gajinya, mengorbankan penghasilannya, pendapatannya untuk orang lain. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab mencatat ada seorang pejabat, seorang bupati yang bernama Nehemia. Kalau nama Nehemia pasti semua orang Kristen tahu, karena dalam Alkitab ada kitab yang bernama Kitab Nehemia. Tetapi saudaraku, ketahuilah ternyata Nehemia ini bukan hanya sekedar disebut sebagai hamba Allah, hamba Tuhan, tetapi Nehemia ternyata pernah menjadi bupati. Luar biasa ya saudaraku. Nehemia pernah menjadi bupati di Yehuda, di tanah Yehuda di Israel. Mari saudaraku, saya ajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang kelima. Nehemia pasal yang kelima, kita membaca di sana ayat yang ke-14. Inilah yang saya maksudkan saudaraku, seorang bupati. Nehemia pasal 5 ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Saudaraku, inilah yang saya berikan tema tadi. Pejabat yang berhati mulia. Siapakah pejabat itu yang dicatat oleh Alkitab? Ialah yang baru kita baca bersama, Nehemia. Alkitab mengatakan bahwa Nehemia menjadi bupati 12 tahun. Saudaraku, 12 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Kalau sekarang bupati, wali kota rata-rata itu satu periode 5 tahun. Jadi kalau 2 periode 10 tahun. Tetapi Nehemia bukan hanya 2 periode. Dia memerintah sebagai bupati di tanah Yehuda, tetapi 12 tahun dia menjadi pejabat besar, menjadi pejabat tinggi, yaitu menjadi bupati di tanah Yehuda. Saudaraku, lihat di sini,
Apa yang Nehemia lakukan ketika dia mendapatkan jabatan yang besar, menjadi bupati di tanah Yehuda selama 12 tahun. Alkitab mencatat di ayat yang ke-14, dia tidak mengambil bagian yang disebut hak bupati. Kalau mungkin sekarang itu saudaraku berbicara tentang gaji bupati, Alkitab tulis dengan jelas di bagian yang terakhir pas ayat 14, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah, saudara perhatikan di sini, mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Saudaraku lihat di sini, ternyata ada seorang pejabat yang bernama Nehemia yang benar-benar berhati mulia. Alkitab bilang selama 12 tahun dia menjadi bupati, saudaraku. Dia tidak mengambil haknya, dia tidak mengambil gajinya. 12 tahun, saudaraku, bukan waktu yang singkat. Jadi selama dia menjadi bupati, dia tidak pernah mengambil gajinya. Dia tidak nikmati sendiri gajinya, tetapi dia berikan gajinya itu untuk orang-orang yang ada di bangsa, di negeri di mana dia berada, yaitu di Israel. Saudaraku, coba cek, kalau ada sekarang pejabat, baik itu bupati, wali kota, anggota dewan, apa sajalah, pokoknya dia pejabat yang tidak mengambil gajinya, tetapi dia sumbangkan. Misalnya saudaraku, dia menjadi bupati lah, kita samakan dengan Nehemia, jadi bupati selama 1 periode saja, 5 tahun. Apakah ada pernah kita dengar, bupati di sini dia 1 periode menjabat luar biasa, dia tidak mengambil gajinya, seluruh gajinya dia berikan kepada rakyat. Apakah pernah kita mendengar berita yang seperti itu? Sejak saya lahir sampai sekarang, saya belum pernah mendengar dan belum pernah ada yang memviralkan, dan memang mungkin tidak pernah ada seorang pejabat yang tidak mengambil gajinya, yang rela tidak menikmati haknya untuk diberikan kepada orang banyak, untuk diberikan kepada orang miskin, untuk diberikan kepada rakyat, untuk diberikan kepada warganya, kepada rakyat di mana dia memimpin sebagai bupati. Tetapi saudara perhatikan, Nehemia, Alkitab mengatakan ayat 14 jelas sekali, saudaraku, Tuhan mempercayakan dia, Tuhan mempromosikan Nehemia, Tuhan mengangkat Nehemia. Ternyata Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak salah menempatkan orang. Ketika Tuhan angkat Nehemia, Tuhan percayakan Nehemia menjadi bupati. Nehemia adalah bupati terbaik sepanjang masa. Karena apa? Sampai saat ini tidak ada pejabat seperti Nehemia yang rela memberikan seluruh haknya untuk rakyat, saudaraku. Bahkan dia mengusahakan kesejahteraan rakyat. Dia mengusahakan pembangunan tembok di Yerusalem. Dia melakukan gebrakan-gebrakan pembangunan, baik itu infrastruktur yang ada di Yehuda, di Yerusalem di kala itu. Dia berjuang, saudaraku. Inilah pejabat-pejabat yang menjadi panutan. Pejabat yang kita lihat di hari-hari ini, banyak yang tidak merasa cukup dengan gajinya, banyak yang tidak merasa puas dengan penghasilannya. Sudah dapat gaji per bulan, dapat insentif, dapat bonus ini dan itu, biaya perjalanan ditanggulangi oleh pemerintah, fasilitas rumah, fasilitas mobil, banyak semuanya difasilitasi. Tetapi nggak cukup juga, harus ada pejabat-pejabat yang sampai berkorupsi. Korupsi uang rakyat, apa yang bukan menjadi bagiannya dia ambil.
tetapi tidak dengan Nehemia. Alkitab mencatat, saudara perhatikan kembali, saya baca. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, tahun pemerintahan Raja Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Apa yang menjadi hak bupati menjadi hak dari Nehemia, dia tidak pernah ambil. Jadi artinya sama sekali ya Nehemia tidak pernah mengambil gajinya. Apa yang menjadi haknya dia berikan untuk rakyat. Saudaraku, luar biasa. Kalau ada pejabat yang modelnya seperti Nehemia, pasti rakyat akan sejahtera. Kalau ada pejabat yang modelnya seperti Nehemia, pasti saudaraku rakyat akan sejahtera. Tidak akan terjadi kemiskinan, tidak akan terjadi kesulitan ekonomi. Banyak orang-orang akan merasakan luar biasa pejabat, bupati, wali kota yang terpilih, yang rela memperhatikan rakyatnya, memberikan apa yang ada pada dirinya untuk rakyatnya. Inilah salah satu teladan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, yang firman berkata lewat judul yang kita baca di atas, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Saudaraku, Nehemia dengan jelas Alkitab mengatakan tidak mencari keuntungan. Walaupun itu memang adalah hak dari bupati, hak dari Nehemia sebagai bupati, tetapi dia tidak mencari keuntungan. Dia menjadi bupati yang rela berkorban, memperhatikan rakyatnya. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang ke-15, tetapi para bupati yang sebelumnya, ini Alkitab menulis, saudaraku, ternyata ada bupati yang sebelum Nehemia, Alkitab bilang apa? Yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Alkitab mengatakan bahwa dulu sebelum Nehemia menjadi bupati, ada bupati-bupati lain yang memberatkan, saudaraku, beban rakyat, saudaraku. Jadi memang tidak semua pejabat-pejabat, bahkan kalau mau disurvei mungkin hanya di ujung kuku, pejabat-pejabat yang bisa memperhatikan rakyatnya. Paling kalaupun dia beri bantuan kepada rakyat, itu karena anggaran pemerintah. Itu karena saudaraku memang sudah dianggarkan dari daerah ke APBD atau dari pusat. Tetapi kalau kantong pribadinya, saudaraku, yang dia berikan untuk rakyat, mungkin saudaraku hanya 1 atau 2 orang. Itu pun tidak satu periode dia memerintah, dia berikan semuanya. Sekalipun dia pejabat yang miliarder. Saya lihat di medsos. Di sini saudaraku, karena baru dilantik bupati, wali kota yang terpilih, gubernur yang terpilih, di situ ditulis wali kota terkaya yang baru dilantik, gubernur terkaya, bupati terkaya, sampai mereka punya kekayaan. Banyak yang jadi di tahun ini yang sudah dilantik oleh presiden kita. Banyak bupati, wali kota dan gubernur, kekayaan mereka miliarder saudaraku. Tetapi coba cek ketika mereka menjabat, belum tentu gaji mereka berikan kepada rakyat. Belum tentu hak mereka, pendapatan mereka tidak ambil. Jadi walaupun mereka sudah miliarder, saudaraku, tetap banyak yang tidak bisa memberikan untuk rakyat dari kantong mereka pribadi sendiri. Ayat selanjutnya, ayat 15. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Saudara perhatikan, ternyata setiap hari
Rakyat dibebankan beban yang cukup berat, saudaraku. Jadi ketika Nehemia menjadi bupati, Nehemia sangat mengerti beban dari rakyat, kesulitan dari rakyat. Karena Alkitab mengatakan di ayat yang ke-15 tadi, sebelum Nehemia menjadi bupati, ada bupati-bupati yang sebelum dari Nehemia ini, mereka, saudaraku, membebankan rakyat setiap hari. Alkitab bilang harus mereka siapkan 40 sikal perak sehari. Tiap hari rakyat istilahnya kerja paksa. Bahkan selanjutnya dikatakan, bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Jadi rakyat mengalami tekanan, rakyat mengalami kesulitan yang luar biasa sebelum Nehemia menjadi bupati. Tetapi ketika Nehemia menjadi bupati, dia merombak segala hal-hal yang tidak baik, segala kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Dia rombak, dia hidup takut akan Tuhan. Dia perhatikan rakyat yang ada di Yehuda, yang ada di Yerusalem. Saudaraku, janganlah kita ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi pejabat, kita dipercayakan Tuhan berkat yang besar, jangan kita mencari keuntungan. Justru kita yang harus melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan kita mencari keuntungan di dalam pelayanan. Apalagi kami sebagai pendeta, walaupun di medsos sekarang banyak orang, banyak penyesat, banyak saudaraku, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mulai berkata bahwa pendeta-pendeta mencari keuntungan di pelayanan, pendeta-pendeta rakus di pelayanan, pendeta-pendeta merampok dompet jemaat. Saya katakan, saudaraku, mungkin ada ya pendeta yang seperti itu, mungkin. Tetapi saudaraku, saya percaya sebagian besar pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka melayani dengan kesungguhan. Kalaupun ada yang seperti itu yang mencari keuntungan, pasti hanyalah sebagian kecil. Karena saudaraku, banyak pendeta-pendeta kalau saya lihat masih murni di hadapan Tuhan. Hanya 1, 2, 3 oknum-oknum yang tertentu. Itu pun saudaraku kalau gerejanya itu sudah gereja yang makmur. Jadi sedang ke atas. Jemaatnya kategori sedang ke atas. Gereja yang sudah besar, gereja yang sedang, mungkinlah kita bisa beranggapan seperti itu. Tetapi saudaraku, banyak saya melihat di hari-hari ini banyak juga pendeta-pendeta yang masih hidup dalam kekurangan. Banyak pendeta-pendeta yang harus masih merintis. Apalagi kalau di aliran karismatik, di aliran orang berkata aliran Pantekosta. Gereja-gereja aliran karismatik rata-rata itu tidak digaji. Mereka harus melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka harus berjuang. Bahkan kadang-kala pendeta bukan pelayanan yang menghidupkan pendeta, tetapi banyak kali yang terjadi pendeta yang menghidupkan pelayanan. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang jangan terlalu banyak berspekulasi negatif kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau memang kita melihat ada oknumnya, mari kita sebut oknumnya. Jangan kita pukul rata, saudaraku. Jangan kita sama ratakan semua pendeta. Kita sebut oknumnya, pendeta ini dia glamor, dia hidupnya tidak peduli dengan orang lain. Pendeta itu dia hidupnya hanya mengumpulkan harta, bangun rumah yang besar, mobil yang mewah. Ya mungkin ada, sebut oknumnya. Tetapi jangan kita berkata semua pendeta itu mencari keuntungan pribadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan satu pekerjaan dan tanggung jawab yang besar, walaupun kita bukan pejabat di kalangan birokrasi, kita dipercayakan pelayanan, tanggung jawab yang besar dalam pelayanan, mari kita jangan mencari keuntungan dalam pelayanan. Ketika kita dipercayakan Tuhan menjadi singers, menjadi pemain musik, worship leader, jangan kita komersilkan talenta kita. Kalaupun saudaraku di gereja kita menyiapkan persembahan kasih untuk kita yang melayani sebagai tim musik, jangan kita pasang tarif yang tinggi-tinggi. Apalagi gereja itu masih sementara dalam perintisan, apalagi gereja itu jemaatnya belum banyak, apalagi gereja itu keuangan gereja itu masih minim.
Kita pelayan-pelayan Tuhan harus melayani dengan sukacita. Kita tidak boleh mencari keuntungan dalam pelayanan. Saudaraku, kami pernah melihat orang-orang yang mencari keuntungan dalam pelayanan, bukan dia yang berkorban untuk pelayanan, tetapi dia yang mencari keuntungan materi dalam pelayanan. Hidupnya tidak diberkati. Kami lihat sendiri usahanya yang dulunya naik-naik, akhirnya usahanya sampai tutup. Kami alami. Saudaraku, kami pernah mengalami itu sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika kami, saudaraku, dalam berjemaat, walaupun orang itu sekarang sudah tidak berjemaat lagi di pelayanan kami. Ketika itu kami percayakan dia tugas menjadi satu pengurus ibadah raya, saudaraku. Dan dia melihat ternyata kas gereja ada. Dia berkata, saudaraku, kepada kami, kepada gembala, Bapak minta tolong. Dia minta tolong, saudaraku. Saya butuh sekali keuangan. Saya mau pinjam uang 500.000. Ini 10 tahun yang lalu, saudaraku. 500.000 sampai saat ini tahun 2025 sangat besar nilainya bagi kami. Bapak pendeta, Bapak gembala, tolong saya mau pinjam uang 500.000. Tidak lama, cuma 1 bulan saya sudah ada berkat, saya akan ganti uang kas gereja. Saudaraku, jadi apalah daya ketika pelayan-pelayan semua jemaat berkata, dan kami pun, dan bendahara yang memegang keuangan, kasih saja. Dia itu pinjam 500.000, kasih saja. Jadi saudaraku, karena yang pinjam ini dia adalah pengurus gereja juga, jadi saling percaya. Oh iya, kasih pinjam 500.000. Ternyata ini yang namanya mencari keuntungan di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, orang ini sudah tahu firman, mencari keuntungan dalam pelayanan. Saudaraku, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun uang itu tidak dikembalikan. Ketika sudah mau ditanya, aduh minta maaf, aduh sabar dulu ya, di SMS sabar dulu ya, aduh kasihan, sabar dulu. Saudaraku, padahal ada pekerjaan, suami ada kerja, dia juga ada kerja. Tetapi kami ambil satu keputusan, kami dan berapa pengurus gereja, kami berkata biar saja, kita tidak usah minta lagi uang itu. Biar nanti Tuhan yang akan ingatkan dalam pribadinya, dan dia boleh sadar bahwa apa yang dia pinjam itu ialah kas gereja. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukan dia berpikir untuk mengganti apa yang dia pinjam. Akhirnya dia lompat pagar, pindah ke gereja yang lain. Karena apa? Dia sudah tidak ada niat untuk membayar atau mengembalikan apa yang dia pinjam di dalam pelayanan. Memanfaatkan pelayanan itu hati-hati. Saudaraku, 1 tahun dia tidak berjemaat, 2 tahun, 3 tahun kami lihat dia buka usaha baru, usaha jualan makanan. Kami lihat ini ramai sekali, buka cabang lagi, kami lihat ramai sekali usahanya. Tetapi tidak bertahan lama, sekitar 1 tahun dia berusaha ramai, saudaraku. 2 tahun kemudian sudah mulai tutup cabangnya, tahun kemudian tutup usaha utamanya. Sampai sekarang ini usaha suaminya ditutup, usaha istrinya ditutup, dan hanya berharap kepada anak-anak. Inilah salah satu contoh orang Kristen yang sudah tahu firman, sudah menjadi pelayan, menjadi pengurus gereja, tapi mau mencari keuntungan dalam pelayanan, itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menutup pintu-pintu berkat kalau kita mau mencari keuntungan dalam pelayanan. Justru kita harus seperti Nehemia. Walaupun kita tidak sama persis, artinya kalau Nehemia seluruh gajinya itu dia persembahkan untuk rakyat. Tetapi kalau kita, walaupun mungkin tidak semua yang penghasilan kita, karena kita masih membutuhkan kebutuhan kita, dan memang kadar iman kita berbeda mungkin dengan kadar iman Nehemia yang imannya besar di depan Tuhan. Tetapi minimal kita belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Justru lihat Nehemia, dia memperhatikan bangsanya. Dulu bupati sebelumnya sangat memberatkan beban rakyat. Rakyat itu dibikin susah, rakyat itu dibikin tertekan. Tetapi Nehemia punya hati yang mulia, memperhatikan
memikirkan kesejahteraan bangsanya. Saudaraku, mungkin saudaraku tidak bisa berkorban secara materi untuk orang lain. Mungkin saudaraku terhalang dengan Tuhan, saya rindu mau berkorban, tetapi penghasilan saya pas-pasan. Tuhan, saya rindu melihat orang lain, tetapi keadaan saya terbatas dengan mungkin penghasilan kita yang terbatas. Tetapi saya percaya kita punya hati, punya mulut untuk kita pakai berdoa bagi bangsa dan negara kita. Amin. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik dengan tanganmu karena keterbatasan penghasilanmu, saya percaya Tuhan itu maha mengerti. Tapi minimal kita naikkan doa untuk bangsa dan negara kita. Kita naikkan doa untuk kaum keluarga kita yang membutuhkan. Kita naikkan doa untuk orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Kita menjadi saluran doa, menjadi pendoa syafaat. Kalau memang tangan kita tidak bisa terulur oleh karena keadaan keuangan kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Saudaraku, doa kita naikkan bagi bangsa kita. Doa kita naikkan bagi orang di sekeliling kita. Bagi suami kita yang mungkin masih malas beribadah, kita naikkan doa. Bagi istri kita mungkin yang masih jauh dari Tuhan. Bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi siapa saja yang kita kenal, kita menjadi menara doa bagi mereka. Kalau memang kita tidak bisa memberkati mereka dengan keuangan kita. Oleh karena apa? Yang saya katakan tadi, oleh karena keadaan kita yang memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita punya hati, punya mulut, punya suara untuk menaikkan doa bagi Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudaraku, kita perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 15 bagian terakhir. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, dia tidak akan mencari keuntungan pribadi. Amin. Orang yang takut akan Allah, dia akan rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang takut akan Allah, dia akan rela berkorban untuk rakyat apabila dia seorang pejabat. Ini Alkitab mencatat, tetapi aku tidak demikian karena aku takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti akan mengalami promosi dari Tuhan. Lihat Nehemia, bukan hanya orang bilang, dia 2 periode, dia bupati 2 periode, wali kota 2 periode. Tetapi Nehemia 12 tahun Tuhan berikan kepercayaan untuk menjadi seorang pejabat, yaitu seorang bupati. Karena apa? Tuhan tahu Nehemia adalah bupati yang terbaik untuk tanah Yehuda. Nehemia punya hati yang mulia, punya belas kasihan, saudaraku, punya kasih untuk bangsanya. Ayat yang berikut, ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk padaku mejaku orang-orang Yahudi, para penguasa 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Ayat 18. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah, saudara lihat, malahan raja itu setiap hari, di ayat 18, raja harus menyiapkan apa di setiap hari? Ayat 18. Yang disediakan sehari atas tanggunganku, yaitu tanggungan Nehemia, ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari.
Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Saudaraku, ternyata setiap hari bupati harus menyiapkan tanggungannya untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Dia harus menyiapkan jamuan makan untuk orang yang ada bersama-sama dengan dia setiap hari. Namun Nehemia berkata, tetapi aku tidak menuntut pembagian apa yang menjadi hak bupati. Ini luar biasa saudaraku. Orang yang murah hati pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang pelit, orang yang kikir, Alkitab berkata, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati saudaraku, kikir atau pelit itu sepertinya enteng ya saudaraku. Kalau kita berpikir kayaknya kikir itu bukan dosa loh Pak Pendeta, Bu Pendeta. Pelit itu kayaknya bukan dosa. Tidak suka membagi itu kayaknya bukan dosa. Tetapi saya mau katakan dalam firman Tuhan hari ini, kalau itu bukan dosa, mengapa Alkitab mengatakan orang yang kikir, orang yang pelit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ternyata fatal sekali kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita tidak mau melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berkata, "Enyalah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau." Saudara ingat ketika di dalam kitab Matius mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi setiap orang yang melakukan firman-Ku, itulah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan disambung lagi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah begini, aku telah begitu, aku telah melakukan ini, melakukan itu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau pembuat kejahatan. Jadi orang yang tidak mau melihat pekerjaan Tuhan, orang yang kikir, yang pelit, adalah orang yang berbuat kejahatan. Tuhan berkata, orang yang berbuat kejahatan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Berarti tidak berhak masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, lihat Nehemia, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Saudaraku, kami menjadi hamba Tuhan, kami berkata saudaraku, kami tidak mau menjadi hamba Tuhan yang mencari keuntungan untuk diri kami sendiri. Kami tidak mencari keuntungan untuk perut kami sendiri, untuk kami mengumpulkan harta sendiri. Saudaraku, kami mengalami dan kami melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Ketika pembangunan pastori baru mau dimulai saudaraku, kami harus diperhadapkan dengan keadaan jemaat yang baru dihitung dengan jari jemaat yang kami layani. Kami tidak bisa berharap lebih dengan pelayanan. Kami harus rela mengorbankan. Orang memberikan kami motor saudaraku. Motor itu kami baru pakai beberapa waktu, belum lama. Kami harus lepas kembali. Kami harus rela jual kembali. Dan semua itu kami pakai untuk biaya pembangunan. Saudaraku, kami belajar berkorban. Ketika kami khotbahkan kita harus melihat pekerjaan Tuhan, kami belajar berkorban. Sampai hari ini saudaraku, kalau anak kami Salomo, anak yang tua, menjemput jemaat, semua biaya bensin saudaraku yang dipakai jemput bolak-balik, kami gembala yang tanggulangi sendiri. Enggak ada biaya, anak kami itu karena dia jemput dikasih PK, kamu satu kali menjemput pulang pergi PK-mu sekian. Tidak, tetapi melayani dengan tulus dan ikhlas. Ini kami praktekkan dalam pelayanan. Jemaat-jemaat saudaraku yang tidak punya kendaraan, disiapkan kendaraan jemputan, bukan cuma kendaraan, disiapkan bensinnya. Kami yang harus berkorban. Walaupun saudaraku kami bukanlah gembala yang berpenghasilan besar. Kan jemaat Bapak Ibu sudah besar, jadi sudah mampu untuk membiayai operasional penjemputan jemaat. Saudaraku, tetapi walaupun jemaat yang kami layani belum banyak, tetapi apa yang ada pada kami mau lakukan dengan setulus hati untuk pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini kami harus ada kerja sampingan. Banyak kali saya katakan, untuk apa? Untuk kami pakai dalam operasional gereja. Mungkin orang heran, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, kerja sampingan apa? Usaha apa? Saudaraku, kami hanya usaha jualan kaki lima.
Di jalan depan, di mata jalan di Sagita, kalau ada di Jayapura ini di Entro. Kami jualan apa? Bensin eceran yang ditaruh di dalam botol-botol, baru dilepas di rak-rak kayu yang sudah kami siapkan. Itu yang kami jual. Jual apa saudaraku? Minyak tanah kami ukur 55 liter, taruh di gen-gen. Itu yang kami pajang, yang kami jual. Bensin yang dijual di pompa bensin sekarang 1 liternya 10.000. Kami harus pergi pergi ambil bensin, kami sedot dari mobil yang kami pakai saudaraku, dan kami hanya jual 12.000, 1 liternya hanya untung 2.000, dan keuntungan itulah yang kami pakai dalam pelayanan. Kami tidak mau menjadi pendeta gembala saudaraku yang mencari keuntungan dalam pelayanan. Meskipun yang kami layani jemaat yang rata-rata belum tahu saudaraku memperhatikan gembalanya, tetapi kami mengucap syukur Tuhan pelihara kami. Jujur saudaraku, kami hanya bisa bawa dalam doa, Tuhan biarlah jemaat yang kami layani ini mereka punya kasih dengan pekerjaan Tuhan. Biarlah jemaat yang kami layani ini mereka belajar berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Bulan Januari lalu cuma 1 bapak yang memberikan persepuluhannya di kotak perpuluhan. Cuma 1 bapak saudaraku yang memberikan milik Tuhan. Saya bilang, Tuhan memang itu ya. Kalau kami hanya berharap dengan pemberian jemaat untuk makan minum kami setiap bulan pun kami mungkin tidak akan cukup. Tetapi karena kami punya Allah yang mampu pelihara kami bisa ada sampai hari ini. Saudaraku, pemberian 1 bapak itu tidak perlu disebutkan namanya. Isinya berapa saudaraku? Jangan ada yang berkata, oh memang yang memberikan ibu pendeta 1 bapak. Tetapi mungkin isinya cek dulu. Isinya maaf bicara saudaraku 100.000 saja. Tetapi kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dengan keadaan kami. Sebab itu kalau ada yang protes, Ibu pendeta, kenapa ibu pendeta masih harus jualan bensin? Kenapa ibu pendeta masih harus jualan minyak tanah? Saya bilang kalau kami tidak jualan seperti itu, baru kami mau hidup seperti apa? Kami mau makan dari mana? Kalau kami 1 bulan hanya ambil persembahan perpuluhan itu 100.000, kami mau cukup apa? Sedangkan di rumah kami anak-anak kami rata-rata sudah besar-besar, 5 laki-laki 1 perempuan. Apalagi kalau anak laki-laki itu makannya banyak. Tetapi kami mengucap syukur, lagu berkata begini, Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia peliharaku. Tuhan yang pelihara hidup kami, saudaraku. Tuhan yang menolong hidup kami. Jadi kami berkata, Tuhan, kami hidup ini untuk melayani. Kami harus kerja. Untuk apa? Untuk kami mencukupkan operasional gereja. Kami, saudaraku, mengucap syukur dengan keadaan yang kami lalui hari-hari ini karena kami percaya pasti ada waktunya Tuhan untuk memberkati kami berlimpah-limpah. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami ada di bagian yang terbawah, keadaan kami, saudaraku, ada orang berkata di titik terendah, tidak apa-apa. Justru itulah kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau tidak pernah mengalami kesulitan hidup, bagaimana dia akan berkata, El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Bagaimana dia akan melihat kuasa Tuhan kalau dia tidak pernah mengalami kesulitan? Bagaimana kita akan berkata Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan? Bagaimana kita akan berkata Tuhan Engkau adalah penyembuhku, Engkau yang menyembuhkan penyakitku kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya sakit penyakit? Amin. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau hari ini kita mengalami sakit penyakit, kita percaya Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Kita tidak akan pernah mengerti kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti ajaibnya Yesus yang kita sembah kalau kita tidak pernah mengalami itu. Kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan hidup, kalau kita tidak pernah mengalami kesakitan, kalau kita tidak pernah mengalami kekeringan, kita tidak akan pernah mengalami bagaimana Yesus melakukan mujizat dalam hidup kita. Saudaraku, intinya kita ini
memiliki hati yang bersih di depan Tuhan. Hati yang mulia di depan Tuhan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan pribadi. Saudaraku, kami pernah, saudaraku, Tuhan memberkati kami. Kami jualan minyak tanah. Kami pernah menjadi pemulung gardus. Kami pernah menjadi penjual es jeruk pada masa-masa corona, saudaraku. Kami selama 1 tahun kami menjadi penjual es jeruk. Saya waktu itu lagi mengandung anak yang kelima, saudaraku, sekitar tahun 2020 waktu masih COVID 2020 awal. Saya hamil besar, saudaraku, dengan anak saya perempuan yang nomor 2. Kami bikin saudaraku, payung jualan di depan mata jalan dan kami jualan es jeruk, saudaraku. Kami tidak mau menjadi hamba Tuhan yang meminta-minta. Hanya hamba Tuhan yang berkhotbah memberi. Kami berusaha apa yang bisa kami lakukan. Kami sudah alami, saudaraku. Kami berjualan es jeruk. Dan ketika Tuhan berkati kami kumpul, kami tabung, kami simpan. Ketika Tuhan memberkati dari jualan kami, saudaraku, kami berkata, Tuhan, uang ini sudah lumayan yang kami simpan lewat kami berjualan. Apa yang terjadi, saudaraku? Kami dari Jayapura ini kami telepon kepada orang tua, Ma, tolong carikan 1 bidang tanah di daerah di kampung di Sonder, di Sulawesi Utara, saudaraku, di Kabupaten Minasa. Kenapa cari tanah? Kami mau beli tanah. Kenapa kalian mau beli tanah? Kalian kan tinggal di Papua. Kami mau beli tanah untuk tanah gereja, untuk pembangunan gereja. Saudaraku, kami belajar hidup, saudaraku, bukan hidup untuk memperkaya diri. Kami mengumpulkan berkat sedikit demi sedikit dari apa yang kami jual itu. Dan ketika kami sudah bilang kepada bapak kami cari, saudara, orang tua kami. Puji Tuhan dapat di kampung halaman, harganya atau di Manado sana masih terbilang murah, lebih murah daripada di Papua. Apalagi, saudaraku, tidak di tengah kota, di bagian di kecamatan, masih disebut agak desa. Dapatlah tanah, jadi kami kirim uang yang transaksi pembelian orang tua kami. Dan sekarang, saudaraku, tanah itu menjadi lokasi pembangunan gereja perintisan. Sudah ada fondasi gereja yang sudah dibuat, tetapi memang bangunannya belum berdiri. Masih bangunan darurat yang dipakai sebagai tempat beribadah. Tetapi kami belajar bersyukur, Tuhan, terima kasih dari usaha jerih payah kami. Kami berusaha walaupun itu usaha kaki lima, usaha yang kalau mau dikata usaha yang malu, saudaraku. Kalau orang bilang, kok pendeta jualan es jeruk, tetapi kami tidak mau malu, saudaraku. Pekerjaan itu halal. Kami bukan bekerja sampingan sebagai PNS atau sebagai kontraktor, pengusaha, tidak. Inilah pekerjaan kami. Tetapi lewat pekerjaan yang sulit itu, Tuhan berkati kami. Sudah ada tanah gereja yang ada di Sonder, yang sudah ada fondasinya untuk siap berdiri, bangunan gereja untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kami berani menyampaikan firman Tuhan ini. Jemaat kalau tidak tahu memberi dalam pekerjaan Tuhan tidak akan diberkati. Jemaat kalau tidak mau berkorban untuk Tuhan, hidupmu akan begitu-begitu saja. Karena kami sudah alami, saudara, walaupun kami sulit, ketika Tuhan menitipkan kami berkat, pakai untuk pembelian tanah, siapkan untuk pembangunan gereja, karena ada jiwa-jiwa di sana yang membutuhkan firman yang murni. Saudara lihat Nehemia ayat-ayat yang terakhir, saudaraku. Ayat yang ke-19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudaraku, segala yang dibuat Nehemia murni dari hatinya untuk bangsa ini, untuk negerinya, saudaraku, untuk rakyatnya. Dia hidup bukan hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Untuk kepentingan banyak orang. Ayat terakhir, saudaraku, kita akan buka ayat terakhir. Filipi 2 ayat yang keempat. Saya baca untuk kita semua. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab jelas mengatakan, jangan kita ini hanya sibuk dengan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita belajar juga memperhatikan kepentingan orang lain.
apatah lagi memperhatikan kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan pelayanan, kepentingan gereja. Dimanapun engkau bergereja, lihatlah gerejamu. Kalau gerejamu saat ini mungkin sementara membangun, engkau berkorban di sana sesuai dengan kemampuanmu. Kalau saat ini gerejamu ada kegiatan, jangan menutup mata, lihat pekerjaan Tuhan. Jangan banyak protes dengan majelis dan pendeta. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Maka Tuhan yang ada di surga yang akan memberkati engkau. Dimanapun engkau berjemaat, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, topang pekerjaan Tuhan di mana engkau bergereja. Lihat kalau ada orang-orang yang membutuhkan, ketika kita ada berkat, ketika kita dipercayakan Tuhan berkat, berkati pekerjaan Tuhan. Kita menjadi berkat untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kita diberkati untuk membagi berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saya percaya orang yang tahu melihat pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berkekurangan, tetapi Tuhan akan karuniakan kelimpahan di dalam orang tersebut. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah Allah sendiri. Engkau memberkati kami semua. Kalau ada di antara pemirsa di rumah yang saat ini menonton khotbah kami, yang masih bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Yesus pekerjaan yang terbaik. Dan ketika jemaat-jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, mereka juga tahu memberkati pelayanan gereja-gereja di mana mereka bergereja. Tuhan berkati kami semua, tambahkan iman kami, biarlah kami selalu percaya bahwa di dalam Tuhan Engkau tidak akan membiarkan bahkan meninggalkan kami semua. Semua yang sudah menonton khotbah ini sampai habis, yang sudah like dan subscribe, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang besar, berkat rohani, berkat jasmani, menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.